Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan PPT kami tentang laboratorium mikrobiologi. Ya, di kelompok ini terdiri dari 5 orang, yaitu ada Alif Rifki dengan NIM 1918-288, Cecilia Aditya dengan NIM 1918-317, Gaudensia Turnip dengan NIM 1918-352, ya, Muhammad Zulkifli dengan NIM 1918-414, dan Royhan Firdaus dengan NIM 1918-476. Ya, pengertian lab mikrobiologi akan dijelaskan oleh Gaudensia. Ya, silakan Gauden. Yang pertama, pengertian lab mikrobiologi. Laboratorium mikrobiologi adalah laboratorium yang didesain secara khusus untuk keperluan praktikum atau eksperimen yang berhubungan dengan mikrobiologi. Lanjut. Selanjutnya ada parameter dari lab mikrobiologi. Yang pertama ada total count number atau TPC. Yang kedua ada E. coli. Yang ketiga ada Salmonella. Yang keempat ada Fibrocolerta. Yang kelima ada coliform. Yang keenam ada Staphylococcus aureus. Yang ketujuh ada mikologi. Yang kedelapan ada kultur jaringan. Iya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri, Muhammad Zulkifli. Ya. Ada aparatus. Yang pertama adalah pembakar bunsen atau bisa disebut bunsen burner. Yang kedua ada hot plate, stirrer, dan stir bar. Yang ketiga ada autoclave atau nama istilahnya autoclave. Yang keempat ada oven. Yang kelima ada inkubator. Jadi adalah inkubator. Yang keenam ada penangas air, bisa disebut water bath. Yang ketujuh ada pH meter. Yang kedelapan ada timbangan digital atau neraca digital. Yang kesembilan ada biological safety cabinet atau laminar air roll. Yang ke-10 ada colony counter. Yang 11 ada mikroskop cahaya atau bright field microscope. Yang ke-12 ada mikroskop stereo atau zoom stereo mikroskop. Yang ke-13 ada desikator. Ini ada vortex. Ada sentrifugator dan spektrofotometer. Ya, alat-alat yang ada di laboratorium mikrobiologi adalah yang pertama ada OSCE atau jarum inoculum atau bahasa Inggrisnya inoculation loop. Ada mikropipet atau bahasa Inggrisnya mikropipet dan tip. Yang ketiga ada tabung reaksi atau reaction tube atau bisa test tube. Ada labu Erlenmeyer atau Erlenmeyer flash. Yang kelima ada beaker glass. Yang keenam ada gelas ukur, ada graduate cylinder. Yang ketujuh ada cawan Petri atau Petri dish. Yang kedelapan ada batang L atau L rod. Yang sembilan ada tabung Durham atau Durham tube. Yang 10 ada termometer atau termometer bahasa Inggrisnya. Ya, pengertian lab konvensional akan dibacakan oleh Cecil. Silakan Cecil.
Selanjutnya, yang kedua ada pengertian lab konvensional. Laboratorium konvensional adalah laboratorium kimia umum, laboratorium biologi, dan lab fisika yang tidak memiliki perbedaan tekanan dan persyaratan permurnian. Lalu berikut merupakan alat-alat yang ada di laboratorium konvensional. Yang pertama ada tabung reaksi dan rak tabung reaksi. Berikutnya ada pengaduk, ada cawan porselen, ada mortar dan alu, ada corong, kemudian ada gelas ukur atau graduated cylinder, kemudian ada gelas piala, kemudian ada labu ukur. Selanjutnya ada kaca arloji, ada Erlenmeyer dan Erlenmeyer asah. Kemudian ada pipet volumetrik. Kemudian ada statif atau penyangga buret. Kemudian ada oven. Dan yang terakhir ada tanur. Ya, selanjutnya kegiatan yang dilakukan di laboratorium konvensional akan dilakukan oleh Alif. Silakan Alif. Baik. Yang kedua ada kegiatan yang dilakukan di laboratorium konvensional. Yang pertama ada analisis hipermetri, yang kedua ada analisis gravimetri, dan ketiga adalah ada analisis organik. Selanjutnya ini adalah gambar dua dimensi yang lab kita bikin. Ya, di sini ada jalan keluarnya ada 1, angka 16, dan jalur masuknya ada 2. Yang pertama 1 dan 2. Di sini juga kami sudah memberi penjelasan terkait dengan angka-angka yang diberikan. Ya. Flow pengolahan sampel laboratorium mikrobiologi akan dilanjutkan oleh Rohan Firdaus. Ya, silakan pada Rohan. Selanjutnya kita bisa lihat di sini adalah flow pengolahan sampel dari laboratorium mikrobiologi. Ada 3 tahapan utama dalam mengolah sampel, yaitu administrasi, pelaksanaan, dan hasil uji. Pertama adalah permintaan dari administrasi, yaitu permintaan analisa untuk pengujian mikrobiologi. Nah, di sini waktu yaitu berdasarkan rencana kerja sesuai schedule yang telah ditetapkan, atau ada permintaan khusus dari klien, dan juga kita merencanakan perencanaan waktu sampling. Kemudian dalam tahap pelaksanaan dibagi ke dalam 3 sub tahapan. Tahapan pertama adalah sampling dan penerimaan sampel, di mana kita melaksanakan sampling oleh petugas lab atau kemudian atau klien membawa sampel langsung ke lab untuk didata dan diberi label, begitu teman-teman. Kemudian untuk sub tahapan kedua, ini adalah sub tahapan yang intinya, yaitu pelaksanaan pengujian yang telah diminta oleh klien, yaitu ada parameter tertentu. Parameter di mikrobiologi ini di antara lain ada parameter total plate count (PC), kemudian ada parameter seperti E. coli, Salmonella, Vibrio cholerae, coliform, Staphylococcus aureus. Kemudian ada juga parameter parasitologi dan mikologi, dan juga kultur jaringan. Nah, kemudian di subtahapan yang ketiga di pelaksanaan ini ada laporan hasil pengujian, di mana kita melaksanakan pembuatan laporan untuk direkap, dan juga kita melakukan pendataan ke sistem informasi yang terpusat. Nah, hasil akhirnya kita membuat lab test report dan nanti akan diberikan ke klien. Sekian, kembalikan ke moderator. Ya, sekian presentasi PPT dari kami. Selanjutnya akan kami lanjutkan presentasi kami dengan SketchUp.
Apakah sudah terlihat kawan-kawan? Sudah. Baik, untuk SketchUp-nya akan saya jelaskan. Di sini kelompok kami mendapat membuat SketchUp atau membuat desain lab dari laboratorium mikrobiologi. Nah, untuk komponennya kami membuat dua tempat yang berbeda, dua lab yang berbeda. Yang pertama ada lab konvensional yang di sebelah kiri, lalu ada lab mikrobiologinya sendiri yang ada di sebelah kanan. Nah, untuk ukurannya sendiri, lebar dan panjangnya kami sesuaikan, yaitu sama panjang sekitar 9.900 mm dan untuk lebarnya juga sama, yaitu 9.900 mm. Nah, untuk dapat dilihat ini desainnya untuk lab mikrobiologinya lebih besar daripada lab konvensionalnya, karena kami beranggapan kalau lab mikrobiologi itu banyak dilaksanakan di lab mikrobiologinya sendiri dibandingkan di lab konvensionalnya. Nah, untuk pintunya sendiri, kelompok kami membuat dua pintu. Yang pertama untuk masuknya pelanggan atau customer, dan kedua yang satunya lagi yang di sebelah kiri itu untuk masuknya para analis. Nah, jadi analisnya itu masuk di sebelah kiri, sedangkan pelanggannya masuk di sebelah kanan untuk kasih sampelnya. Nah, di lab konvensional sendiri kami membuat dua meja laboratorium dan satu lemari asam. Dan kami juga membuat dua buah timbangan raca analitik di situ. Lalu untuk di lab mikrobiologinya kami menetapkan alat, yaitu ada biological safety cabinet atau BSC yang besar, lalu ada dua buah mikroskop, satu inkubator, satu autoclave, dan satu oven. Lalu untuk yang di pojok kanannya itu terdapat ruang penyimpanan dokumen. Jadi setelah semua sampel dikerjakan, hasil dokumennya akan disimpan di situ. Mungkin dari teman-teman ada yang ditambahkan. Saya ingin menambahkan untuk penjelasan alur atau flow dari lab. Yang pertama, kita kan sudah tahu bahwa tadi sudah dijelaskan bahwa ada alur pertama itu yaitu administrasi, di mana di ruangan yang pertama ini pintu masuk kita akan mendata sampel yang masuk, baik itu dibawa klien atau nanti kita dari petugas sampling yang mengambil. Nanti di situ kita rencanakan dan di label. Kemudian setelah itu masuk ke tahapan pelaksanaan. Nah, di ruang yang lebih luas lagi di sini di tengah. Nah, di sini baru mulai pelaksanaan sesuai dengan parameter yang diinginkan oleh klien. Nah, kemudian di situ juga kita melakukan pelaporan di meja pelaporan. Nah, di situ ada. Kemudian datanya nanti disimpan di ruangan data begitu. Kemudian nanti setelah mendapatkan hasil ujinya dievaluasi, kemudian kembali lagi ke ruangan pertama untuk diberikan kepada klien. Begitu, teman-teman. Ya, sepertinya sudah tidak ada lagi yang ingin menambahkan. Sekian presentasi SketchUp dari kelompok kami, kelompok 6, yaitu lab mikrobiologi. Mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.